Saatnya Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Salam. Ini adalah hari yang luar biasa, tanggal 31 sebagaimana kita sebut sebagai, saya sebut malam menyambut tahun baru, ada yang menyebut malam tutup tahun, ada yang menyebut malam akhir tahun. Tapi apapun istilahnya adalah kita mau menyambut tahun baru. Namun sebelum kita menyambut tahun baru besok 2022, saya ingin bawa kita untuk melihat satu ayat firman Tuhan dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Saya beri tema menghitung hari, detik demi detik dan hari demi hari. Tema kita adalah menghitung hari, detik demi detik dan hari demi hari. Mazmur 90 ayat yang ke-12, satu ayat saja dan kita akan lihat di sini. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Saudara perhatikan baik-baik, di sini dikatakan, saudara-saudara, dikatakan oleh firman Allah, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau saudara perhatikan, ada kata ajarlah dan ada kata hari-hari. Saudara, ajarlah kami menghitung hari-hari. Pertanyaan sederhana begini di malam tahun baru ini, kalau hanya hitung hari, buat apa firman Tuhan tulis di sini? Ajarlah kami hitung hari-hari. Toh anak SD juga bisa hitung. Ini hari tanggal 1, besok tanggal 2, lusa tanggal 3. Kalau begitu apa yang dimaksudkan Musa? Nah, sebelumnya saya singkat saja. Katanya kemungkinan ini ditulis di masa tuanya Musa, di mana dia mulai menyadari tentang hidup ini sangat-sangat serius, dan pada akhirnya dia menulis ini, ajarlah kami menghitung hari-hari. Pertanyaannya adalah, apakah hari yang kita hitung adalah seperti tadi Ibu Gembala bilang, 365 hari kita jalani hidup? Apakah itu yang disebut dengan hitungan? Karena kalau itu pun kita masuk dalam hitungan hari yang dimaksudkan di dalam Mazmur 90 ayat 12, maka tidak perlu kita hitung, karena pada tanggal 31 kita tahu 365 hari. Kalau begitu apa yang dimaksud dengan ajarlah kami menghitung? Begini dia bahasa sederhana, Bapak Ibu lihat sini, Bapak Ibu perhatikan sini. Apa yang dimaksud ajarlah kami menghitung hari-hari? Bahasa sederhananya ini, saudara, waktu atau hari kita lalui selama 2021 harusnya memberi kita pelajaran berharga. Begini maksud saya. Jadi ketika dia bilang ajar kami menghitung hari-hari, begitu dia sedang mengajar begini, kamu sudah dapat pelajaran apa selama 365 hari? Jadi mana dari kata ajarlah kami menghitung hari itu begini sederhananya, selama 365 hari ini kamu dapat apa? Pelajaran apa yang saudara dapat dari Tuhan selama 365 hari? Sampai di sini sudah paham? Jadi selama 365 hari ini saudara pernah duduk renung, kira-kira saya dapat apa, pesan Tuhan apa yang harus saya lakukan? Itulah yang disebut dengan malam refleksi atau malam perenungan. Jadi ketika dia bilang ajarlah kami menghitung hari-hari, itu artinya begini, saudara coba renung, kira-kira selama 365 hari ini apa yang menjadi pesan Tuhan untuk saudara, gitu. Jadi kalau saudara tidak mengerti maksud Tuhan, maka percuma, sia-sia saudara beribadah kepada Tuhan. Nah, sudahlah, sekali lagi intinya adalah apa pelajaran yang berharga yang saudara dapat di dalam perjalanan selama 2021. Kan hidup kita hanya ada dua, sebentar suka, sebentar duka, sebentar senang, sebentar susah. Nah, dari pelajaran susah dan senang itu ada pesan apa yang saudara dapat dari Tuhan dalam hidup saudara? Jadi begitu ya, saudara mengerti ya. Nah, tapi sebelumnya saya jelaskan dulu tentang hari. Hari ini bicara tentang satu lagi, waktu. Waktu itu dalam kalau dulu di zaman Yunani, yang Yunani kuno tentunya, itu waktu itu dibagi dalam 3 bagian atau 3 jenis bahasa. Jadi waktu yang pertama disebut dengan kronos. Kronos itu dapat dihitung mulai dari tanggal, hari, ya misalnya tanggal 1 ditutup hari ini 31, itu kronos. Jadi waktu yang bisa diukur. Mei ke Juni itu waktu yang bisa diukur. Lalu yang disebut dengan yang kedua disebut ainon. Ainon itu waktu yang panjang yang tidak bisa diukur, atau waktu yang kekal, waktu yang kekal. Itu bicara tentang mulai dari kitab Kejadian sampai nanti kita hidup dengan di rumah Bapa di surga, itu ainon. Tapi ada satu waktu yang disebut dengan kairos. Jadi 3 waktu.
waktu yang terakhir ini yang saya mau bahas, yaitu kairos. Kairos adalah kesempatan. Jadi kalau saudara baca di dalam firman Allah, saudara akan menemukan satu waktu yang disebut dengan kairos. Kairos itu kesempatan. Jadi begini, saudaraku yang diberkati Tuhan, saudara dengan baik-baik begini. Kalau tadi saya bilang, kalau kronos, saudara tidak, saya kan lahirnya tanggal 24 Mei. Saya tidak dapat 24 Mei berbuat sesuatu di 24 Mei tahun 2000 berapa sekarang? 2021. Maka nanti saya punya waktu lagi, itu ulang tahun di 24 Mei 2022. Itu kronos, saya masih bisa ambil. Ya gitu. Tetapi yang namanya kairos itu adalah kesempatan. Kairos itu katanya dari seorang dewa yang katanya botak di belakang dan botak di botaknya di, biasa kan kita botak di muka ya, dia botaknya di belakang, rambutnya yang ada di depan. Jadi Kronos ini adalah seorang, kalau boleh bilang seorang dewa begitu. Dia punya botaknya di belakang, rambutnya ada di depan, rambut panjangnya depan. Jadi katanya kalau Kronos ini, kalau dia sudah lewat maka saudara tidak dapat lagi, karena dia rambut panjangnya di mana? Di depan. Jadi waktu dia datang itu tangkap sudah. Karena kalau saudara dia sudah lewat, itu dia belakang botak, saudara tidak bisa tangkap dia lagi. Nah, disebut di dalam ayat ini itu seperti Kronos, kesempatan yang satu kali lewat, Anda mau ambil sudah tidak bisa lagi. Contoh, sering saya lihat kita terlewati Kronos. Apa itu? Orang tua meninggal. Waktu orang tua kita meninggal, kita tulis di Facebook, aduh coba bapak masih hidup, beta mau bikin kasih dia roti, terlambat. Itu disebut Kronos. Nah, waktu Musa mengatakan ajarlah kami menghitung hari-hari, dia sedang menggunakan kata yang terakhir ini, walaupun ini bahasa Ibrani sendiri, tapi saya coba menyeberangkan supaya saudara mengerti bahwa Kronos artinya kesempatan yang tidak akan terulang lagi. Karena itu waktu 2021 sudah lewat. Sekarang Anda masih punya kesempatan nanti 2022. Ambil kesempatan itu. Oke, itu saja yang saya mau jelaskan. Saya masuk dalam firman Tuhan. Kalau begitu, apa yang dimaksudkan dengan ajarlah aku menghitung hari-hari? Sederhana. Pertama, apa yang saudara belajar dari hari-hari perjalanan hidupmu selama 2021? Yang kedua, dari ayat itu saudara mengerti apa pesan Tuhan untuk saya lakukan di tahun 2022? Maka jawabannya sederhana. Dikatakan ajarlah aku menghitung hari-hari supaya aku beroleh apa? Hati yang tadi bilang apa? Hati yang bijaksana. Kalau begitu sederhana. Kenapa Tuhan minta kita belajar tentang hari-hari yang sebelumnya kita sudah lalui? Supaya hati kita jadi hati yang bijaksana. Kalau begitu apa yang dimaksudkan dengan hati yang bijaksana? Satu, maksud saya adalah apa yang disebut dengan menghitung hari-hari kita. Yang pertama, kita langsung saja, pelajaran apa yang kita dapat dari hari-hari yang telah kita jalani? Itu maksudnya ayat yang tadi. Pelajaran apa yang kita dapat dari hari-hari yang telah kita jalani sepanjang tahun ini, yaitu 2021. Jadi bahasa yang tadi itu, ayat yang tadi itu bunyinya ini. Pelajaran apa yang kita dapat dari hari-hari yang telah kita jalani sepanjang tahun 2021? Yang pertama, dari pelajaran 2021 saya berharap saudara belajar satu perkara. Yang pertama, jangan pernah ragu dengan Tuhan. Sekali lagi, saya tidak tahu 2021 ini saudara belajar apa nanti di tanggal 31. Tapi saya dari ayat ini saya belajar satu hal. Satu, jangan pernah ragu dengan Tuhan. Kayaknya saya bicara dengan angin. Jangan pernah ragu dengan Tuhan. Saudara, ayat ini kan masih ada hubungan. Jadi saya suka khotbah itu kontekstual. Maksudnya gini, jangan lari kemana-mana. Kan ini ayat 12. Kalau dia bicara tentang hitunglah hari-hari supaya engkau beroleh hati yang bijaksana, berarti kan ada ayat sebelumnya, yaitu ayat 1. Mari kita lihat ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Jangan pernah ragu dengan Tuhan. Doa Musa, abdi Allah, Tuhan, engkaulah tempat apa? Tempat apa? Perteduhan kami. 1-2 hari? Tidak. Turun temurun. Dengar baik-baik. Engkau adalah tempat perteduhan kami apa? Turun temurun. Jadi dari orang Israel, nenek moyang sampai Israel, sampai di tanah Kanaan, sampai kepada kita gereja Tuhan. Saudara lihat di sini. Engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun. Lalu ayat yang kedua, saudara perhatikan. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah. Engkaulah Allah yang selama-lamanya,
Engkaulah Allah yang selama-lamanya, yang merupakan tempat perteduhan. Begitu kalau saudara bermain kata. Jadi begini, maksud saya begini, Tuhan mau ajar Musa bahwa perjalanan hidupnya yang sudah dia jalani, termasuk kita yang sudah jalan 2021, hanya mau memberi pelajaran bahwa 365 hari harusnya menghasilkan kesimpulan pertama. Satu, jangan pernah ragu dengan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan telah membuktikan bahwa turun-temurun dia adalah tempat perteduhan. Saya buktikan. Seroja kita masih hidup, Covid kita masih hidup, betul? Apalagi kemarin katanya akan ada badai besar untuk Kota Kupang tanggal 24-25. Kita masih hidup. Yang lebih saya suka adalah kemarin ya, gempa kemarin, saya tidur tidak rasa. Saya bangun jam 4, saya buka Facebook semua jam 4, habis doa saya buka jam 4, semua bilang jam 2.30 kalau tidak salah ya, jam 2 atau jam 2.30 gempa sekian koma skala Richter. Jadi saya mulai tarik kesimpulan, Tuhan terima kasih, kalau tadi malam gempa 8 koma yang mati pertama pendeta Jeriadi, kenapa saya tidak sadar sama sekali? Saya tidak rasa. Yang saya bangun pagi itu jam 4, jam 5 itu saya bangun, atau setengah 5 itu yang saya tahu adalah listrik mati. Tapi waktu saya baca, Tuhan seperti bicara, aku adalah tempat perteduhan yang telah terbukti. Kalau kita ada sampai hari ini, bukti bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan tempat perlindungan. Karena itu jangan pernah ragu untuk memasuki 2022, karena 2021 dia sudah membuktikannya. Kalau Anda tidak percaya, lihat ayat ini. Mazmur 46 ayat 1 meneguhkan untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian Allah itu baik, bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kalau dia sudah terbukti, kenapa Anda masih ragu dengan Tuhan? Kalau dia sudah terbukti, kenapa Anda takut menghadapi 2022? Kalau dia sudah terbukti, harusnya kita makin yakin dengan iman kita. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi waktu dia bilang ajarlah aku menghitung hari-hari, dia sedang bicara, Musa sedang bicara, saya punya pengalaman bahwa Allah saya adalah Allah yang layak dipercayai. Kedua, waktu dia berkata ajarlah kami menghitung hari-hari, artinya apa yang saya pelajari setelah saya jalani hidup sepanjang tahun selama 365 hari. Yang kedua, jangan pernah sia-siakan kesempatan atau waktu yang Tuhan beri. Yang setuju katakan amin. Mari kita lihat ayat 3 sampai ayat 6. Jangan pernah sia-siakan kesempatan atau waktu yang Tuhan beri. Saya tulis di sini, jangan main-main dengan waktu yang Tuhan beri, karena setiap waktu kita berbeda. Ayat 3, saudara lihat ini ayat 3. Engkau mengembalikan manusia kepada apa? Saudara lihat. Saya mau lihat, saudara-saudara lihat ini. Engkau mengembalikan manusia kepada apa? Manusia dari apa? Debu. Dan berkata, kembalilah ke anak-anak manusia. Ayat 4. Sebab matamu 1000 tahun sama seperti kemarin apabila berlalu, atau seperti apa? Giliran jaga di waktu malam. Masih ada lagi ayatnya, ayat 5. Engkau menghanyutkan manusia mereka seperti apa? Mimpi. Seperti apa lagi? Rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisut dan layu. Saudara perhatikan kata-kata ini. Ini Mazmur adalah, kalau boleh saya sebut, sebuah puisi. Jadi kalau yang namanya puisi jangan terjemahkan semuanya. Kita belajar tentang puisi ya. Berakit-rakit dahulu, habis itu berenang-renang ke tepian. Itu hanya puisi. Artinya ada di bait yang kedua. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersenang, bersakit-sakit dahulu, baru bersenang. Jadi dia punya terjemahannya ada di bait yang kedua. Biasanya itu kalau puisi itu ada 2 baris sebelah kiri, lalu 1 masuk sebelah kanan. Kalau saudara baca Mazmur selalu begitu, atau saudara baca puisi dalam Alkitab selalu begitu. Jadi ketika dia bilang begini, dia mulai dari ayat 3, saudara perhatikan kata-kata ini yang muncul. Saudara perhatikan kata-kata yang muncul di sini. Perhatikan, nanti saya tanya kembali saudara. Engkau mengembalikan manusia kepada apa? Debu. Perhatikan, kata pertama apa? Debu. Manusia itu apa? Debu. Lalu dia bilang, sebab di mata Tuhan 1000 tahun sama dengan kemarin. Jadi dia menggunakan waktu Tuhan itu bagi kita panjang, bagi Tuhan itu pendek. Tadi menggunakan
kata debu, satu dia gunakan kata bagi Tuhan itu kata pendek. Lalu di sini apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga waktu malam. Orang kalau jaga malam, dia hanya sampai malam, besok pagi diganti orang. Mengerti ya? Jadi ketika dia pakai kata penjaga malam, yang tidak selamanya harus jaga malam. Saya pernah jaga malam selama kuliah. Biasanya kalau saya jaga malam, besok saya tidak boleh jaga. Ini malam saya jaga, besok tidak, diganti orang lain. Nah, barang perhatikan supaya saudara mengerti ayat ini. Engkau menghanyutkan manusia seperti apa? Mimpi. Menarik. Manusia digambarkan seperti apa? Mimpi. Saudara, saya tanya saudara, pernah saudara mimpi persis sama? Satu mimpi sama, besoknya bulan depannya sama? Saya tanya saudara, pernah? Tidak. Saya pernah mimpi, wow, dapat uang banyak. Dapat uang banyak, pas mau beli mobil, wah, saya pikir Tuhan. Biasanya dalam mimpi saya tak tanya, Tuhan ini saya mimpi atau dalam mimpi? Pernah saudara mimpi, lalu saudara bertanya, ini mimpi atau tidak? Saya ulang-ulang. Apalagi kalau itu mimpi membahagiakan saya. Dapat doi, kadang-kadang dapat pilih doi banyak sekali. Orang tidak lihat saya dapat. Saya berpikir itu dia di dalam hati saya, dalam mimpi. Lucunya dalam mimpi saya bilang, ini mimpi atau tidak? Dan betapa menyesalnya waktu saya bangun, ternyata tidak ada satu uang selembar pun, kecuali istri saya yang tidur di samping saya. Mengerti maksud saya? Manusia digambarkan seperti apa? Mimpi. Lalu yang terakhir digambarkan seperti apa? Kembang yang kalau pagi itu lihat bunga itu segar, tapi siangnya karena panas noi babece. Kalau begitu kesimpulannya apa? Tadi saya bilang, poin yang kedua tadi saya bilang apa? Dari ayat ini Tuhan mau ajar gini, 365 hari ini kau belajar apa aja? Jemaat mau belajar apa? Ini yang saya mau saudara belajar. Tadi poin yang kedua, saudara lihat baik-baik. Poin yang kedua, jangan pernah sia-siakan kesempatan atau waktu yang Tuhan beri. Kenapa? Karena waktu itu tidak terulang, seperti mimpi tadi. Sekali Anda mimpi, yang lucu adalah saudara mimpi menikah. Pas saudara bangun, jangankan menikah, pakaian pengantin pun tidak ada. Tapi saudara tidak bilang, Tuhan ulang lagi mimpi tadi malam terlalu indah sekali. Ulang lagi, tidak bisa. Itu sekali. Debu pun demikian. Kalau saudara kasih debu yang sedikit diterbangkan angin, saudara tidak bisa ambil itu debu lagi. Lalu dia bilang apa lagi? Penjaga malam. Kalau dia jaga, besok tidak lagi bisa ada kesempatan. Mungkin lusa, tetapi untuk besok itu dia tidak lagi. Ayat-ayat ini sedang bicara tentang kita ini semua punya kesempatan hanya sekali dalam hidup ini. Anda tidak bisa lagi mundur ke 2021. Itu akan jadi kenangan. Tapi Anda tidak bisa bilang, coba mundur ke 2021 baik. Karena itu poin yang kedua. Ajar aku menghitung hari-hari, artinya gunakan kesempatan baik-baik yang Tuhan beri. Kalau namanya gunakan kesempatan itu, saudara nonton kemarin Indonesia lawan Thailand. Siapa yang senang Indonesia pemain kemarin? Saya jengkel. Kan waktu lawan Singapura, wow, saya bilang ini baru pemain Eropa. Kemarin waktu mereka kalah, saya bilang, ana dibolok di masih bisa kalah dong. Maksud saya begini, saya kebetulan pergi ke belakang, ada pemain musik dengan anak saya nonton. Semua komentar, sedih masuk. Itu orang Kubang itu gitu. Iya, masuk sudah. Makanya tadi baru offset sudah bodoh tangkap kita. Maksudnya begini, yang saya tunggu adalah, saya tanya anak saya, ini sudah waktu keberapa? Anak saya bilang sudah ke 78. Seberapa? 40. Saya bilang mati, selesai. Demikian hidup kita. Kita ini makin hari kan tambah umur, betul ya? Kita ini bagikan injury time. Waktu kita tinggal sedikit. Harusnya orang Indonesia itu dalam 2 menit tak usah pikir macam-macam, kerja keras, cetak gol. Kalau bahasa sederhana begitu. 2 menit itu harus dipergunakan. Kenapa? Apa bisa? Bisa. Kan waktu Singapura itu saya bangun, betul anak saya anak saya nonton bola, jadi saya lihat, saya bilang, seberapa? Waktu itu seberapa jalan? Sudah 2-1, itu sudah menit kah? 88. Berarti tinggal beberapa menit, tapi mereka kejar lewat. Nah, itu yang disebut dengan pakai kesempatan. Kita semua orang pernah gagal, betul. Kita semua orang pernah berdosa, betul.
Tapi ingat, waktu umur kita ini bertambah, injury time atas hidup kita makin dekat. Tergantung dari Anda. Anda gunakan kesempatan dengan baik atau tidak. Kalau Anda tidak menggunakan, terserah Anda. Tapi dia bilang, ajar saya menghitung hari, artinya ajar saya gunakan waktu yang sisa ini dengan baik. Cetak gol atau kalah, kesempatan kita ini masih ada. Dua orang yang saya kenal, satu namanya Ibu Yudit Baum di Tode Kisar, itu kakak kelas saya waktu di SD. Saya kaget karena saya tahu dia orang sehat. Kemarin keluarga saya mengatakan telah berpulang ke rumah bapak Ibu Yudit. Tadi pagi atau kemarin, belum selesai saya baca Ibu Yudit, saya baca orang yang saya kenal, yaitu mantan jemaat saya, tukang hela airnya saya waktu saya di Alor dulu, namanya Sonteho. Saya buka FFP, selamat jalan bro Sonteho. Saya bilang, aduh Tuhan, karena 2 tahun lalu saya pergi Natal, dia masih sambut saya, dia sehat, anak muda, sehat. Saya lihat di FB beberapa orang-orang yang saya lihat, ada satu lagi kalau tidak salah tukang bawa mobil off-road meninggal, saya lupa namanya. Orang-orang yang umurnya sebenarnya belum tua, tapi itu yang saya bilang, bicara tentang kesempatan itu bukan bicara tentang tua atau muda. Jangan saudara pikir saya dibanding Bap Mee lebih tua, pasti yang pulang lebih dulu Bap Mee. Jangan. Setiap kita kapan saja bisa dipanggil Tuhan. Malam ini saya tanya saudara, kalau Tuhan bilang stop, tidak bisa masuk 2022, saudara pulang John, pulang. Kalau gitu gunakan kesempatan yang ada. Saya tidak tahu, kalau saya tahu saya waktu masih lama, saya bisa main-main, betul ya. Masalahnya SK-nya Tuhan tidak ada yang tahu. Nikah Anda bisa tetapkan tanggal, lahir pun Anda bisa tetapkan tanggal. Anda tidak percaya lahir bisa tetapkan tanggal? Bisa. Sekarang ini kan main belah-belah saja. Kalau saudara mau cocok tanggal lahir, maka ketika mau dikadakan bilang dokter belah. Saya mau dilahir tanggal sama dia saya. Tapi kematian tidak bisa. Itu yang membuat kita harus berhati-hati menggunakan waktu. Ada amin? Saya tanya saudara, mau gunakan waktu yang sisa ini untuk Tuhan? Waktu yang sisa ini untuk kemuliaan Tuhan? Kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi 365 hari kita hargai waktu-waktu ini. Jangan pernah lewatin, karena hidup kita bagikan debu, sebentar pergi. Pas ada pangkat-pangkat ini, debu, yang namanya debu hilang. Jadi jangan bangga kalau kita ada sehat, ada apa lagi, ada uang banyak, lalu kita pikir pasti saya umur panjang. No, kalau Tuhan bilang debu, pulang. Oke, saya tidak akan lama karena saya mau menyampaikan lebih cepat lagi. Yang ketiga, apa yang dimaksudkan dengan ajak kami menghitung hari-hari? Yang ketiga, jangan pernah main-main dengan dosa, apalagi main-main dengan Tuhan. Tidak ada kata setuju. Yang ketiga, waktu dia bilang jangan ajak kami menghitung hari-hari, dia sedang bicara perkara ini. Jangan pernah main-main dengan dosa, apalagi dengan Tuhan. Pertanyaannya kenapa? Mari kita lihat ayatnya. Ayat 7. Sungguh kami habis lenyap karena apa? Murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami akan terkejut. Jadi pertama, kenapa kita tidak boleh main-main dengan dosa apalagi dengan Tuhan? Karena dosa tidak pernah bikin Tuhan senyum. Dengar baik-baik. Karena dosa tidak akan membuat Tuhan senyum dengan Anda. Tuhan mengasihi orang berdosa, tapi Tuhan tidak suka dengan dosa. Dengar baik-baik. Tuhan mengasihi Anda orang berdosa, tapi Tuhan tidak suka dengan dosa. Alkitab yang bilang, sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Jadi kalau saudara bandingkan ayat 12, ketika Musa berkata ajar kami menghitung hari-hari, dia sedang bicara jangan main-main dengan dosa, apalagi main-main dengan Tuhan. Ayat 8, engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Saudara-saudara, mengapa dosa pertama tidak boleh kita main-main dengan dosa apalagi dengan Tuhan? Pertama ayat 7 berkata karena Tuhan murka dengan dosa. Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, Tuhan bilang keluar dari tempat di mana Tuhan memberkati mereka. Ada emas, ada air yang melimpah, ada buah-buah, ada makanan yang melimpah. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, Tuhan bilang keluar.
Tuhan tidak pernah main-main dengan dosa, walaupun Tuhan mengasihi Anda orang berdosa. Ayat 8 mengatakan, engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami tersembunyi dalam cahayamu. Yang namanya tersembunyi ya, kalau ada cahaya, ini saya punya cahaya, kalau ada cahaya, ada yang bisa disembunyikan? Tidak bisa. Tuhan menggambarkan sekuat apapun kita bersembunyi dengan dosa, ketika Tuhan wajahnya begitu terang, akan membuat yang tadi yang tersembunyi ini tersingkap dengan baik. Karena itu saya bilang, waktu ayat 12 dia berkata, ajar kami menghitung hari-hari. Dia sedang bicara begini, selama 365 hari kita jatuh bangun dalam kehidupan ini. Tapi walaupun kita jatuh bangun, jangan pernah main-main dengan dosa, apalagi dengan Tuhan. Saya bukan khotbah untuk Anda saja, saya khotbah untuk diri saya. Yang paling nomor satu, saya minta kepada anak-anak saya, 3 anak saya, dengar firman Tuhan yang poin ketiga, untuk anak-anak saya. Sebelum saya sampaikan kepada saudara, saya minta kepada 3 anak saya, Jenny, Jordan, Cynthia, dengar firman Tuhan ini baik-baik. 365 hari membuat kita melihat ke belakang. Ternyata kita pernah gagal, kita pernah jatuh, kita pernah berbuat satu menyakiti hati Tuhan, kita pernah tidak serius dengan Tuhan. Tapi setelah baca ayat ini, kita mulai sekarang sadar bahwa kita tidak boleh main-main lagi dengan Tuhan. Kalau saudara setuju bahwa ini peringatan untuk anak-anak saya dan keluarga saya tanya saudara, setujukah kita bahwa kita tidak usah main-main lagi dengan dosa, apalagi main-main dengan Tuhan? Amin. Jadi waktu Tuhan bilang, atau doa dari Musa, ajar kami hitung, dia sedang bicara ajar apa? Ajar kami itu tidak main-main lagi dengan dosa, apalagi dengan Tuhan. Saudara yang masih main-main ketika dengar firman Tuhan, stop. Karena kita seperti debu, kapan saja bisa diambil. Kita seperti mimpi yang kapan saja bisa terbangun dan sadar kita sudah tidak ada. Saudara mengerti sampai sini? Jadi perenungan malam ini, di malam menyiapkan diri ini, sungguh luar biasa Tuhan ajar kita. Lalu tadi ini saya sudah jelaskan ya, tidak perlu lagi. Yang keempat, kita akan selesai. Dari 365 hari ini dia bilang, ajar kami menghitung hari-hari. Apa artinya? Yang keempat, supaya kita hidup lebih bijaksana, yaitu jangan pernah andalkan kekuatan dan kemampuan diri sendiri. Yang setuju katakan amin. Ketika dia bilang ajar aku menghitung hari-hari, dia sedang bilang, coba lu lihat ke belakang, kira-kira lu sampai hari ini nih karena lu punya kekuatan, Jer, karena Anda punya kekuatan sebagai jemaat? Ayo jawab, tidak. Kita harus akui bahwa kita sampai pada titik hari ini semata karena Tuhan ada di sana. Ada amin. Karena itu poin yang keempat, waktu dia bilang ajar kami menghitung hari-hari, dia sedang ajar hal yang keempat, jangan pernah andalkan kekuatan sendiri. Mengapa? Mari kita lihat ayatnya. Mari kita lihat ayatnya. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu, kami menghabiskan waktu tahun-tahun kami seperti keluh. Manusia ini mau usaha manapun, orang Jepang bilang, tetap harus mengeluh juga. Ini kali kita usaha, toko kita tiba-tiba orang laku, orang-orang pelanggan banyak, tiba-tiba 2-3 hari hilang pelanggan. Manusia tidak bisa membuat hidup ini sempurna. Selalu apa yang kita harapkan kadang-kadang terjadi, kadang-kadang tidak terjadi, dan mengecewakan, betul ya? Dan tapi dia katakan, kalau hanya mengandalkan kekuatan manusia, ini yang terjadi. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti apa? Keluh. Lalu mari kita lihat ayat selanjutnya, ayat 10. Masa hidup kami berapa saudara? 70 tahun, dan jika kami kuat berapa? Kenapa tidak boleh andalkan manusia? Karena manusia itu kuat-kuat berapa? 80 tahun. Dan Anda tahu orang 80 dibanding orang 20 mana lebih kuat? Mana lebih kuat? 20 banding 35 tahun mana lebih kuat? Memang ada, saya lihat di YouTube ada orang yang umur 65-70 tahun masih berdansa luar biasa. Saudara lihat ada opa de oma di dansa itu, wow, masih lincah saudara. Tapi itu satu di antara 1000. Yang lain semua jangankan mau goyang begini, dia jalan saja dia bilang, tunggu teh ini sebuah bunyi. Apa artinya? Kalau saudara gunakan kekuatanmu, ingat, kekuatan manusia itu makin hari bukan tambah naik, makin turun. Makanya Tuhan bilang gini, 365 hari yang kau belajar ini, satu,
Jangan pernah harap kekuatanmu bisa tolong saudara. Hanya kemampuan Tuhan yang bisa tolong saudara. Kenapa? Manusia makin hari bukan makin kuat, makin lemah dia. Saya ke contoh saja. Dulu saya kalau naik mobil itu mabuk. Jadi kerja saya jalan kaki. Saudara tahu saya bisa jalan kaki dari Pasar Impres ke Eba. Jadi setiap malam minggu itu pekerjaan saya. Karena saya kalau terlambat, kalau saya malam minggu saya harus bangun karena bapak saya yang persiang sudah pergi ke Pak Dagi, potong sapi opa daripada ada anak saya. Jadi nanti kami pergi untuk naik truk ikut mobil daging ini. Sampai di Pasar Impres, papa saya akan jualan. Saya harus pulang, kan tidak mungkin saya tunggu papa saya jualan sampai habis. Papa saya biasa kasih saya uang 200 rupiah, gambar rumah gadang. Saya terima 200 itu. Waktu itu kalau tidak salah uang bis baru 50. Dulu di kota ini pakai bis ya, zaman saya masih kecil. Saya tidak pakai karena saya mabuk. Saya akan jalan dari Pasar Impres sampai di sana. Saya bilang ke Kristo, kami jalan di rumah Kak Novi punya rumah. Saya bilang, Kristo, dulu waktu saya muda itu Sikomana itu tempat di mana Kak Novi punya rumah itu saya berjalan kaki setiap malam minggu habis kursus doa sampai di rumah. Dia bilang, wah bisa sekali ya. Tapi sekarang jangankan dari situ, ke pasar saja saya sudah malas. Ke pasar, bayangkan rumah saya dengan pasar Oiba itu berapa jarak. Saya tidak akan jalan, saya ambil motornya Jenny, saya akan pergi karena saya rasa capek sekali jalan, baru sedikit rasa capek sekali. Tuhan sedang gambarkan, kalau kau andalkan kekuatan manusia, semua akan turun. Bicara tentang manusia, bicara tentang semua yang melekat di dalam dia. Apa dia yang melekat di dalam dia? Pangkat. Kalau orang angkat bilang pangkat, ingat, pangkat itu paling tinggi 5 tahun, DPR 5 tahun, presiden 5 tahun, gubernur 5 tahun. Puji Tuhan kalau bisa terpilih ke 10 tahun. Tapi periode kedua tidak boleh. Membuktikan bahwa kalau kita andalkan apapun manusia dan yang melekat di dalamnya, semua akan turun. Kalau Anda andalkan harta, ingat, semua juga akan turun. Kenapa saya bilang akan turun? Lu mau bikin kumpul model apapun, waktu mati yang keantar Anda adalah krans bunga. Ada orang mengatakan gini, tak usah sombong dengan mobil baru, kan waktu mati ambulans yang antar. Puji Tuhan kalau ambulans terbaru, tapi kalau ambulans yang sudah lama, yang kalau jalan kasihan orang bilang mobil ras, mobil apa lagi, apa, tapi mati yang itu masih terhormat. Saudara tahu kalau mati di Jakarta pulang datang lewat apa? Anda disama-sama dengan apa? Barang masuk bagasi. Jadi Anda dengan koper ada di situ, Anda tidak ada harganya. Tuhan sedang mengajar kepada kita, jangan pernah sombong dengan hidup ini. Karena kalau kita andalkan ini, semua akan turun. Amin. Jangankan Bapak Gubernur, dulu saya Bapak RT 32 tahun, waktu saya masih kecil.